sediakan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan dulu satu pujian. Ingat kasih-Nya, begitu besar kasih-Mu Bapa. Tidak ada lagi yang makan di gereja? Ya. Haleluya. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingatkan
Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita hadir di tempat ini. Ada orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan, oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita boleh hadir di tempat ini hari ini. Hanya satu tujuan kita, yaitu memuji menyembah Tuhan, berjumpa dengan Yesus, sumber keselamatan kita. Amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, hati kami bersyukur pagi hari ini Bapa, segala kebaikan kemurahan-Mu, kasih anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami tahu Bapa, bukan kehendak kami ada pada pagi hari ini Tuhan, tapi karena kasih anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan hidup kami, sudah membebaskan kami Tuhan, sudah menebus dosa kami Bapa, sudah mengampuni kami dari setiap pelanggaran kami Tuhan Yesus. Pagi hari kami datang di hadapan-Mu, tanyakan kami Bapa untuk memuji menyembah-Mu, bersembahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Biar pujian dan menyembah kita pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan segala persombongan, keangkuhan, kekerasan hati kami pada pagi hari ini, kami boleh diam duduk di hadirat Tuhan, menikmati kebaikan kemurahan, menikmati kasih setia-Mu yang tak pernah dan sudah dalam kehidupan kami, menikmati kasih kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan dan ke akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berdiam di ibadah kami pada pagi hari ini, yang menuntun dan memimpin ibadah kami pagi hari ini. Lawatan-Mu tercurah bagi kami pagi hari ini. Berkati umat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini Bapa. Berkati juga Tuhan umat-Mu Tuhan di mana mereka berada. Biarlah Tuhan nama Tuhan yang beliau kemudahan di mana Tuhan umat-Mu saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Atas segala kasih anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab kami dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Inilah kami Tuhan umat-Mu Tuhan yang sudah Kau menangkan, yang sudah Kau selamatkan Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan gunung batu keselamatan kami. Sebab hanya dalam Tuhan saja kami senang Bapa. Hanya dalam Engkau Tuhan kami beroleh kemenangan Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, urapilah hati kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak boleh ragu dan takut Tuhan akan hidup kami. Apa masalah dalam hidup kami Tuhan, hari-hari ini Tuhan mengatur dalam hidup kami dan kami percaya janji Tuhan senantiasa menyertai kami. Janji Tuhan ya dan amin Bapa. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik. Engkau ada dalam setiap nafas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yang siap beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdiri. Haleluya. Mari kita katakan hanya dekat Allah saja kita tenang. Haleluya. Sebab dari Tuhan saja pertolongan kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Daripada
Yesus gunung batu keselamatan kita. Amin. Kita tidak akan pernah goyah sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus adalah kota benteng keselamatan kita. Haleluya. 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 Tuhan
Ya, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Bapa. Di dalam Engkau Tuhan akan merasakan ketenangan. Haleluya.
haleluya. Sampai di ujung kehidupan kami melangkah, kami berjalan, kami hidup, kami bernafas, kami bergerak dalam tuntunan Tuhan. Tinggallah di dalam kami Yesus, karena kamilah rumah kediaman-Mu. Hiduplah, berkuasalah Engkau dalam hati dan jiwa kami. Tuhan Yesus, datanglah, jadikanlah kami anak-anak kerajaan sorga yang mendapat warisan kerajaan Tuhan, yang menjadi anak-anak Allah, yang diselamatkan dari dosa, yang diselamatkan dari yang jahat, yang diselamatkan dari tipu daya iblis. Tuhan Yesus, hamba serahkan, hamba doakan seluruh jemaat-Mu hari ini. Bangunlah di atas batu karang yang teguh, dirikanlah di atas batu karang yang teguh, supaya maut tidak menguasainya, iblis tidak merampasnya, dengar tidak merusaknya. Tuhan Yesus, kami ada di sini bukan untuk hidup yang sementara. Kami ada di sini Tuhan untuk mencapai tujuan iman kami, yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal. Jelikan dan bukalah mata hati kami, terangilah jiwa kami dan hilangkanlah segala kegelapan, supaya firman-Mu pada hari ini jatuh di tanah yang baik, supaya firman-Mu Tuhan masuk dan hidup dalam setiap batin kami. Di dalam nama Yesus, jadikan kami ciptaan yang baru, yang dilahirkan kembali dari benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita bersuka cita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Nah saudara, anak-anak remaja, ingat minggu lalu saya khotbah apa? Ayo, jangan lihat cetakannya. Ada yang ingat? Ya, ayo apa? Minggu yang lalu khotbah apa? Mesias palsu, ya, oke. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Allah tentang masalah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan menceritakan apa itu masalah, problem, pencobaan, ujian. Dunia ini tempatnya masalah. Ya, dunia ini tempatnya pencobaan, dunia ini tempatnya yang jahat. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sekarang sadar kita di tempat yang salah, ya berharaplah untuk hidup di sorga. Amin. Karena dunia ini tempatnya sarang penyamun, tempatnya kejahatan, tempatnya masalah, tempatnya kemunafikan, kesombongan. Ini dunia tempatnya. Nah kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang rusak. Ya, jangan berharap kita bisa mengubah dunia, karena Tuhan Yesus sudah memberikan firman-Nya, langit dan bumi ini akan lenyap. Ya, nah jadi bagaimana kita hidup di tengah-tengah pencobaan, ujian, supaya kita tetap stabil, permanen, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, yang tidak terpengaruh oleh sekeliling kita, yang tidak terpengaruh oleh sekitar kita. Walaupun di sekitar kita gelap, kita jangan jadi gelap. Walaupun di sekeliling kita semuanya pendusta, pencuri, mafia, kita tetap menjadi orang benar. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Ini satu firman yang sangat bertentangan dengan keadaan kita, kan? Yakobus 1 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Yakobus 1 ayat 2, ayat 3, saya tambah satu lagi, ayat 4. Oke? Mari kita baca, kita keluarkan suara kita untuk mengucapkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Saudara
saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan satu apapun. Nah saudara, iya, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu terperosok, terjerembab ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, saudara, nah saya mengatakan begini, pencobaan tidak menjadi alasan kita kehilangan kebahagiaan. Masalah pencobaan tidak menjadi alasan pembenaran untuk kita hidupnya stres, untuk kita hidupnya down. Tidak. Saudara, ada satu jemaat. Ya, saudara baca, kita lihat. Ini juga dalam keadaan penuh masalah dan penuh pencobaan dan penuh penderitaan. Tapi itu tidak mempengaruhi iman mereka. 2 Korintus ayat 8. Ini bukan satu orang. Ayat 1. Nah, kita lihat dulu ya. Nanti supaya kita jangan langsung menyerah dengan satu persoalan, dengan satu keadaan yang buruk, dengan satu pencobaan. Ayo saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, semua kita. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2, 2, 3. Mereka kaya dalam kemurahan. Inilah jemaat yang mampu mengalahkan yang namanya penderitaan, pencobaan, kemiskinan. Kenapa bisa? Kemiskinan tidak menjadi alasan mereka untuk tidak rela berkorban. Pencobaan dan menderita dalam berbagai macam penderitaan yang dicobai dengan pencobaan berat itu tidak membuat jemaat di Makedonia ini hidupnya kalah, hidupnya runtuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah sebuah kualitas. Amsal berkata, 7 kali orang benar, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangun. Nah, kalau kita baru 1 kali kena pencobaan terus ambruk, 1 kali kena masalah terus stres, panik. Banyak orang panik karena Menteri Bahlil bilang tadi yang kita baca ketekunan. Dengar baik-baik. Orang bodoh dia akan memperbesar masalah. Masalah kecil jadi besar, itu namanya orang bodoh. Orang biasa kena masalah gereja, bawalah saya dalam doa, saya lagi punya masalah. Ini orang biasa. Orang besar ini bukan karena badannya besar kayak Pak Ambarita itu. Ya, orang besar dia bisa mengatasi masalah. Ya mungkin karena dia punya pangkat, kayak ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu ini punya satu filosofi, sebesar-besar masalah kalau ada duit, hahaha, nggak ditergi, ya kan? Kreatif. Siapa di sini orang kreatif? Orang kreatif dia akan melihat peluang dari setiap masalah. Wah, setiap ada pencobaan, ketika terjadi COVID, dia kreatif. Dia bisa bikin masker. Wah, itu orang kreatif.
melihat peluang dari setiap masalah. Amin. Bukan melihat kesempatan dalam kesempitan. Ya, bukan melihat ada kunci terletak di sepeda motor, orangnya nggak ada, terus disambar. Nah itu maling, bukan orang kreatif. Ya, terletak kandang sawit di pinggir jalan, terletak brodolan 2 karung di jalan, disambar. Melihat keluar dalam kesempitan itu bukan kreatif. Ya, di penjara ada 3 ibu-ibu yang dalam minggu ini bebas. Aman, saya pulang minggu ini. Ya, jangan ambil brodolan lagi ya. Iya, aman. Ya. Jadi itu orang kreatif melihat peluang dari masalah. Aman anak-anak? Aman? Iya. Orang bijaksana. Orang bijaksana dia bersyukur atas setiap masalah. Amin. Mau kok diam nih? Orang orang bijak bersyukur dalam setiap. Nah, sebelum saya sampai kepada yang terakhir, saudara di kategori orang mana? Orang bodoh, orang semuanya, orang biasa, bijaksana, mantap. Itu udah level berapa tuh? Ibarat cabai, kalian beli mie pedas itu udah level 8. Tidak semua orang bisa ngikutin kecuali Niko. IP-mu berapa kemarin? Nah, ya, orang beriman, ayo siapa yang bisa jawab? Tadi orang bijaksana bersyukur dalam setiap masalah. Orang kreatif melihat peluang dalam setiap masalah. Bukan orang lagi patah hati, terus karena tiba-tiba menawarkan diri jadi penolong supaya dapat hatinya. Wah, itu peluang juga ya. Siapa bapak-bapak yang dulu kayak gitu? Ya, saya punya teman itu. Masih ada di sini. Suaminya sekarang Buyung. Dulu si Buyung itu dia gak suka. Kecil, hitam. Ya, karena udah kenal sama-sama kerja di mana. Satu hari si Erda ini patah hati ditinggalin dokter. Nah saat dia patah hati si Buyung tuh masuk. Udah ditolak mentah-mentah, gas terus. Ditolak lagi sampai akhirnya dia bisa menikahinya. Itu perjuangan kawan itu. Kalau jumpa dapat juga buat kerja ya. Bukannya cinta terpendam sejak SMA. Iman, dia akan naik derajat, dia akan naik tingkat setiap kali ada masalah. Itu orang beriman. Nah itulah yang kita baca tadi, yang jangan lupa. Jemaat yang ada di Makedonia adalah jemaat yang naik level walaupun miskin. Jemaat yang naik imannya, yang naik derajat. Setiap kali ada masalah, jangankan masalah, pencobaan, bencana, termasuk kiamat sekalipun, bahteranu tidak pernah ada di bawah. Dan bahteranu dicatat Alkitab tidak pernah tenggelam. Jadi orang beriman adalah orang yang naik level, naik tingkat derajat kehidupan. Mari kita gunakan perahu iman kita. Nah, mari kita nyatakan iman kita agar ketika pencobaan itu surut, masalah itu selesai, kita justru naik, kita tidak ikut turun. Engkau akan naik, apa kata Tuhan? Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan tidak jadi ekor. Amin. Gembok dibikin, pasti kuncinya ikut dibikin. Amin. Dan tidak ada satupun masalah di permukaan bumi ini yang Tuhan tidak punya kuncinya. Amin. Nah, saudara, Tuhan kasih tahu sama masalah sama Nuh. Nuh, apa Tuhan? Memberitakan akan ada penghukuman besar. Tuhan juga memberitahukan, kau bikinlah bahtera. Amin.
Kau buatlah batra ukurannya 300 hasta panjangnya. Ya, 30 hasta lebarnya. Dia 150 hasta tingginya. Nah, setiap kali orang bikin gembok pasti disertai dengan kunci. Pernah beli gembok? Pernah? Kok diamnya? Ada kuncinya di. Tidak mungkin baju yang seindah ini pun ada. Jadi setiap masalah, setiap pencobaan pasti ada jalan keluarnya. Dan di dalam iman kita menemukannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, ini juga ada kaum guru. Setiap guru bikin soal pasti ada jawabannya. Nah, gereja kita ini namanya Kristus Jawaban. Tidak ada yang ngambang. Semuanya jelas. Amin. Jadi pertama, saya mau ambil dari 3 bagian. Jadilah orang kreatif yang melihat peluang dalam setiap masalah. Apapun masalah, mau masalah asmara, masalah kerja, masalah rumah tangga. Ya, ada dulu yang salah pilih jurusan nggak waktu SMA. Ada yang SMA ambil jurusan ekonomi. Karena nanti setelah rumah tangga banyak masalah aja ekonomi. Pak Ridwan dulu SMA jurusan apa? Masalah sekarang ekonomi. Ya, kalau nanam sawit kan tidak susah, tidak masalah. Yang membeli pupuk sawit ini ya ekonomi jadi saudara itu bercanda. Jadi jangan pula gara-gara ini kalian pindah jurusan semua. Ya. Jadi kita lihat kisahnya Lot. Ya, Lot itu hidup. Tadi contoh pertama orang Makedonia. Walaupun miskin, mereka tetap fight. Miskin-miskin kita tetap berkorban, tetap membantu orang, tetap memberi. Amin. Walaupun dalam pencobaan, walaupun dalam masalah. Nah, lihat di sini. Dua Petrus pasal 2. Saya baca dari ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-7. Ya. Tidak lama lagi saya selesai khotbah. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, ya, dan dengan demikian memusnahkan. Iya, ayat 8, 1, 2, 3. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Nah, di mana Lot tinggal? Di sarang penyambung. Di mana Lot hidup, Lot berkeluarga, Lot bekerja di lingkungan yang buruk, sehingga Allah membinasakan Sodom dan Gomora. Tapi lihat, walaupun Lot tinggal di lingkungan yang jahat, Lot tinggal di lingkungan yang buruk, dia tidak menjadi buruk. Dia tinggal di lingkungan orang fasik, dia tinggal di lingkungan orang jahat. Setiap hari, ayat Alkitab mengatakan tadi apa? Setiap hari orang benar ini terus-menerus menderita. Dengan ternaknya dibunuh, mungkin saja. Nah, banyak yang merugikan Lot. Banyak yang membuat Lot itu tidak nyaman. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Lot diselamatkan Tuhan. Amin. Jadi lingkungan yang buruk, lingkungan yang jahat, keadaan di sekeliling kita, maupun di ruangan kerja kita, maupun di tetangga kita, maupun di komunitas mana, itu tidak menjadi alasan kita untuk ikut sama dengan dunia ini. Amin. Masalah buat kita. Oh, Pak Pendeta, kita seperti pepatah, harus pandai-pandai meniti buih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah iman. Inilah iman.
Inilah jemaat Makedonia. Nah, inilah Lot. Siapa bilang kita tidak punya masalah dengan orang? Saudara, jemaat di Makedonia tidak rusak imannya hanya gara-gara oh kita lagi miskin, aduh kita lagi susah, off dulu ya, kami tidak bisa bantu. Berbahagialah orang yang jatuh dalam pencobaan. Saudara, nah, ayat yang terakhirnya kita tidak bisa lepas. Tapi siapakah kita? Makanya kita harus sampai pada level yang sesungguhnya apa? Iman yang bersumber dari firman. Iman yang memang menghidupkan kita walaupun berbeda dengan sekitar kita. Walaupun orang di sekitar kita usil, ganggu kita, rusak iman kita, mencoba mengosipkan, mencoba menjatuhkan, mencoba memecah belah rumah tangga kita dan segala macam. Mari kita tunjukkan, saya orang yang hidup dari firman. Saya adalah orang yang hidup dari benih. Ayat yang terakhir, Matius pasal 13. Ya. Dan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 25 silakan. 2, 3. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ayat 37, 2, 3. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Menaburkan benih namanya gandum. Tapi iblis tidak senang. Dia taburkanlah lalang yang jadi masalah. Saudara lihat itu. Jadi kenapa ya Pak Pendeta kita ini orang benar diganggu? Kita ini selalu dapat tekanan. Saudara, kalau engkau gandum, engkau tidak akan pernah merasa terganggu. Amin. Sekalipun tumbuh lalang di sekitar, makanya akan memberikan ketidaksenangan. Tuhan, izinkan aku cabut lalang itu, kata murid-muridnya. Oh jangan, jangan cabut lalang itu. Makanya diajarkan Tuhan, doakan musuh. Amin. Biarkan nanti akhir zaman malaikat yang akan mencabut lalang itu. Kamu, saudara pernah berobat, pernah sakit? Ketika saudara datang ke dokter, saudara bilang sakit, dokter kasih obat kan? Berapa kali saudara makan obat? Hah? Sekali 3 hari? 3 kali sehari ya? Supaya apa? Pada sembuh kan? Cukup siang dan malam. Amin. Nah kuncinya di situ. Ayo jemaat GPK kita renungkan firman Allah siang dan malam. Ayo siapa yang udah jalankan? Suami istri ayo. Bapak ibu ayo. Ya. Renungkan firman itu siang dan malam. Nah disinilah tumbuh gandum. Waduh. Makanya saudara sekarang dicek kita lalang atau bukan? Saya berharap jangan ada lalang di sini. Amin. Tidak akan pernah berbuah. Hidupnya hanya mengganggu orang aja. Saudara, mengamalkan hari ini. Setiap kali ada masalah. Amin. Maka kau akan tetap naik dan tidak turun. Waktu saya melayani di penjara, ada seorang pemuda namanya Raffi. Orang alamatnya di Pelamboyan Taku, Muslim. Satu hari dia mengambil Alkitab yang sering dipakai tidur oleh kawan-kawan Kristen. Dia tinggal di kamar orientasi. Ada yang pernah tinggal di kamar orientasi? Ini bukan orientasi sekolah. Ya, ada yang pernah lihat aja rame. Jadi suka yang kalau ada yang suka rame masuklah di situ. Memejamkan mata pun gak bisa.
Jadi dia tinggal di kamar teraniaya itu. Nah, satu hari dia penasaran dengan Alkitab yang selalu dipakai tidur. Dia tertarik, termotivasi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Akhirnya keterusan. Dalam tempo 3 minggu dia tamat baca dari Mazmur sampai Wahyu. Nah, karena dia suka, karena dia senang, dia baca terus. Ini Muslim. Saudara, begitu dia ketemu ayat firman Tuhan ini, bersuka cita. Oh, bahagia dia. Walaupun di dalam kamar orientasi. Satu hari dia bilang, aku mau ikut ke gereja. Dia daftarkanlah sama kamping gereja, sama si Hemat Simbol. Aku mau ke gereja. Kamu kan Muslim. Itu urusan aku. Yang penting aku ke gereja. Datanglah dia ibadah ke gereja. Dia Alkitab tadi. Alkitab yang bagi orang Kristen tadi dijadikan bantal dan tidak pernah dibaca itu. Nah, habis ibadah, Tamping bilang, ini ada yang datang dari Muslim. Di situ saya ngobrol, di situ saya tahu dia masuk penjara. Dia masuk penjara karena mamanya seorang janda bidan mau menikah lagi. Dia nggak setuju. Dia pukul itu calon suami mamanya. Nah, datang mamanya dilaporin. Singkat cerita, masuk penjara. Dan mamanya pun tidak ada yang menghalangi untuk nikah. Gara-gara itulah dia masuk penjara. Jadi besok minggu datang lagi. Saya kasihlah dia Alkitab yang utuh. Kalau gitu kau baca ini. Dia senang. Saudara, terus kami diskusi dengan Sisi Bolon. Kita keluarkanlah dia dari kamar orientasi. Karena orientasi itu kamar tidak nyaman, kamar sesak. Dia kalau tidur bisa kaki orang masuk ke lubang hidung ini. Gimana mau tidur? Satu kamar 70 orang. Ya, bukan sebesar gereja ini kamarnya 5x7 atau 5x5. Soalnya saya belum ukur. Nanti kalau ada yang masuk tolong diukur. Iya. Jadi kita keluarkan dia dari orientasi itu. Dia nggak minta. Nah, saya hubungi pegawai. Oke, setuju. Nah, waktu mau dikeluarkan, tapi kami mau bawa kau satu kamar dengan kami. Ya, dengan kamping-kamping gereja itu satu kamar cuma 6 orang, 4 orang. Apa dibilangnya? Terima kasih. Aku tetap ada di kamar ini. Nggak mau dia. Padahal itu semua orang pengen keluar dari kamar itu. Bayar pun orang mau. Tapi dia nggak mau. Loh, ayolah sama kita gabung di kamar kami. Nggak mau. Apa dibilangnya? Karena ketenangan dan kedamaian itu ada di hati. Bukan kamar ini yang membuat saya sesat. Semenjak aku baca Alkitab, jiwaku tenang, hatiku damai. Walaupun tinggal di kamar paling sesak, kamar paling tidak nyaman di penjara, boleh tanya. Pertama strapsel, yang kedua orientasi. Itu tidur nggak bisa, makan pun bisa salah gigit, bisa rambut orang kita gigit, saking sempitnya. Tapi begitu dia dipindahkan, dia tidak mau. Biarlah aku di sini, asal aku bisa hidup damai dengan firman. Itu Muslim, saudara, baru ketemu Alkitab. Sampai dia bebas, dia tidak keluar dari kamar orientasi. Dan kami tawarkan keluar, dia tidak mau. Karena apa? Karena dia sudah menemukan, walaupun dia tinggal di tempat yang tidak nyaman, tapi kalau hati kita ada firman, maka kita akan nyaman, kita bahagia. Amin. Jadi jangan berharap lingkungan berubah. Ya, ayo suami istri nggak berubah, suami tetap menjadi orang yang penuh damai. Amin. Jangan berharap sekeliling kita berubah,
baru kita nyaman. Baru berharap kita lingkungan kita baik, baru kita baik. Orang Kristen tidak begitu. Orang beriman, dia akan naik derajat walaupun ada masalah. Amin. Saudara, dia bilang, Pak Pendeta, boleh nggak saya dibaptis? Nah, itulah salah satu kekurangan di lapas ini. Tidak mengizinkan baptisan. Ya, kita nyanyikan satu pujian. Undang Yesus dalam hati kita. Amin. Kita diciptakan untuk menghadapi pencobaan. Jadilah seperti gandum. Walaupun di sekeliling kita ada lalat. Kala ku cari damai. Undang Yesus di hati kita. Walaupun engkau dalam keadaan miskin. Walaupun engkau menderita dan menghadapi berbagai pencobaan berat. Tapi kasih karunia Allah cukup bagimu. Haleluya. Walaupun perahumu dihantam sama air bah, tapi perahumu akan tetap naik. Walaupun rumah tanggamu dihantam ekonomi pada hari ini, saudara berbahagia kalau hari ini kau mendengar firman. Haleluya. Temukan Yesus. Kala ku cari damai. Haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala
atas setiap masalah. Jadilah orang beriman yang naik derajat hidupmu dari setiap masalah. Bersama Yesus jalanilah hidup ini, saudara. Jangan pernah mau jadi lalang, jadilah gandum. Tetaplah saudara jadi gandum yang berbuah. Walaupun di sekelilingmu banyak lalang yang tidak senang, banyak ilalang yang menaburkan masalah, tetaplah jadi gandum. Walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya kau yang amin. Walaupun lalang itu ada di sekitarmu, ku dalam lembah gelap, tak mengasal kau Yesus. Undanglah Yesus dalam hatimu, saudara. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang amin. Yang laki-laki berdoa, yang perempuan menikah walaupun gunung itu tak berpisah. Yang laki-laki berdoa, undanglah Yesus dalam hidupmu. Yang wanita menyanyi haleluya. Yang wanita bernyanyi, yang laki-laki undanglah Yesus dalam hatimu. Haleluya. Yesus, undanglah Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, semuanya akan terjadi walaupun gunung itu tak berpindah, Tuhan. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku berikan pegang padamu, Tuhan yang berdoa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekeliling kita atau dunia ini, tempat kita bekerja atau dalam rumah tangga sekalipun, masalah akan tetap ada. Jadilah pribadi yang di dalam hidup kita tumbuh kebenaran. Jadilah benih yang ditaburkan Yesus, yaitu gandum. Sekalipun dikelilingi ilalang yang ditaburkan iblis, engkau tetap jadi gandum. Sekalipun lingkungan pekerjaan, sekalipun lingkungan sosial, rumah tangga, tetangga, keluarga sekalipun, dunia ini gudangnya masalah, syarat penyambung. Masalah bisa timbul dari mana saja. Masalah bisa datang dari penjuru mata angin mana pun. Tidak menjadi alasan saudara untuk terpuruk. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangun. Berbahagialah orang yang jatuh dalam pencobaan.
firman-Nya akan menghasilkan ketekunan. Jadilah orang yang beriman seperti jemaat di Makedonia. Walaupun dalam pencobaan berat, dalam keadaan yang sangat miskin dan menderita, mereka tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mereka bisa membantu orang, bahkan mereka bisa membantu pekerjaan Tuhan. Inilah orang-orang yang lepas dari pencobaan di sekitar hidupnya. Dan Tuhan Yesus mau saudara dan saya tetap kuat dalam masalah, tetap kuat, tetap naik, tetap maju. Jadilah orang kreatif yang melihat peluang dalam setiap masalah. Jadilah orang yang bijaksana, yang bersyukur atas setiap masalah. Jadilah orang yang beriman, yang tetap naik hidupmu dari setiap masalah. Tuhan memberkati yang percaya kepada firman. Diberkatilah yang menaruhnya firman ini di dalam hatinya. Biarlah firman ini bekerja, sehingga apapun tantangan, pencobaan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, apapun masalahnya, semua masalah ada jalan keluarnya. Apapun gemboknya, selalu ada kuncinya. Yesus Kristus, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam penyerahan anak. Baik, Bapak Ibu, ada 3 anak yang akan diserahkan hari ini. Baik, sebelum saya melakukan penyerahan anak, mungkin sini boleh duduk ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga, orang tua yang akan menyerahkan anaknya. Saya mengutip firman Tuhan tentang anak dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-10. Ya, boleh kita baca bersama orang-orang tua yang akan menyerahkan anaknya. Matius 18 ayat 10. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saya ulangi ya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saudara, hal yang paling lumrah terjadi, kita menganggap rendah anak-anak. Orang tua menganggap sepele anaknya, tidak menghargai anaknya, dibanting anaknya, dimarahin anaknya, diceler anaknya. Terus kalau anak saudara, kita berhak begitu. Banyak juga, ini maaf ya, guru-guru juga menganggap anak-anak itu bukan manusia yang berharga. Anak-anaknya, nggak tahu dia itu. Oh, anak-anaknya diremehkan. Oh, dia kan anak-anak, mana mengerti. Oh, dia kan anak-anak, mau dikasih makanan basi, mau dikasih makanan nggak enak, mau dimandikan, mau ditelantarkan. Makanya itu yang terjadi di negara-negara berkembang. Kita tidak memanusiakan anak. Nah, kalau kita orang Kristen, nah orang tua yang pernah baca ini, minta ampun sama anaknya kalau kau pernah menyakiti anak. Banting dia, pukul dia. Ada lagi yang dianiaya anaknya. Tidak dihargai jiwanya, tidak dihargai pribadinya. Musuh terbesar anak-anak apa? Keluarganya. Ya, kita maki anak kita hujat anak kita. Nggak boleh Bapak Ibu. Apa kata Yesus? Ingat, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil.
Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka. Anak-anak ini punya malaikat. Gak tahu Niko masih punya nggak? Waktu kecil sih masih punya om. Udah besar udah pilih kami jalan masing-masing. Iya. Itu anak-anak saudara yang kecil itu. Ada malaikatnya. Tuhan kasih privilege. Tuhan kasih keistimewaan. Ayo, Henok. Dulu waktu kecil ada malaikat. Sekarang masih ada nggak? Kami udah pilih jalan masing-masing. Ya, karena kalau naik sepeda motor ada peraturan kecepatan 60 km per jam. Nah itu masih disertai malaikat itu. Iya kan? Nah begitu saudara kencang 100 km per jam, bus! Wow, semua dipotong. Itu malaikat udah turun itu. Aku nggak ikut ya. Nah, tiba-tiba ditabraknya lah mobil lagi berhenti. Dia pikir kepalanya itu batu rupanya tahu. Matilah. Kenapa? Tadi berangkat berdoa. Mana mau malaikat menyertai kita kalau peraturannya 60 km sudah 100 km per jam. Nah, missnya di situ. Maksud saya, itulah cara malaikat meninggalkan kita. Nah, anak-anak ini masih taat. Ya, ayo kita ke gereja, ikut dia. Pernah saya sampaikan, ya jangan bangga dulu kalau anak pintar. Memang anak-anak itu yang berkembang dulu otak kanannya. Jadi jangan sudah paksa mesti les, mesti pintar matematika. Itu nanti 10 tahun ke atas lah. 7 tahun mulai bekerja otaknya, otak yang berpikir secara intelektual itu. Makanya anak-anak itu bapaknya pergi, kita ikut. Mamanya pergi minta, ikut. Gitu. Mamanya masak, dia ikut bantu masak, merecoki. Ya, bapaknya main HP, dia ikut ganggu. Karena yang berkembang otaknya, dia masih ingin mencari figur. Ya anak-anak ini kan waktu kecil kita suruh kita antar ke gereja kan datang ya. Di gereja ya. Coba sekarang. Nah makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya anak-anak ini tetap lurus jalannya sampai dewasa. Nah ini pesan Yesus. Ada malaikat mereka. Dan pertahankan malaikat itu tetap beserta dengan dia. Amin. Jangan malaikat sinting nanti yang datang. Ya, jin korin yang setiap malam tidur di lubang hidung. Ya bapak-bapak, lagi gitu. Ya. Bisa jamin nggak ini malaikat menyertai anak kita sampai besar? Bisa? Jangan-jangan SMP udah kabur malaikatnya Pak Pendeta. Ya, itu makanya Tuhan kasih. Caranya gimana? Mari kita manusiakan anak kita. Amin. Kita hargai dia sebagai pribadi. Tuhan saja mengasihi itu. Jangan sesatkan dia. Jangan ajar dia yang salah. Perkenalkanlah dia kepada Tuhan. Pertahankan apa yang sudah dipunya anaknya. Dia udah punya malaikat. Jangan pula malaikatnya udah gak ada lagi. Ayo, kita semua lahir ditemani malaikat. Amin. Dan berharaplah kalau kita nanti mati ditemani malaikat juga. Amin. Bukan ditemani pelakor. Di mana dia meninggal? Di rumah selingkuhan. Di mana dia meninggal? Iya, lagi pesta dengan kekasih lain. Enggak deh. Amin.
Oh ini amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak-bapak. Ya. Jangan nanti meninggal di warung rumah-rumah. Meninggallah waktu kita lahir disertai malaikat, mati pun bersama malaikat. Amin. Terus malaikat bilang, aku tidak pernah tinggalin dia dari lahir sampai sekarang. Kalau saya sih pernah ditinggalin, balik lagi. Ya. Amin Bapak-bapak ya. Dulu mungkin pernah malaikat itu sempat kabur lah. Tapi lihat arsy udah berbalik, malaikat mau sejalan kami sekarang. Amin. Belum? Oh. Iya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi bagi kita orang tua, mari kita manusiakan anak. Walaupun kecil, walaupun akal logisnya belum bekerja, tapi alam bawah sadarnya itu sudah bekerja. Ya, makanya nanti anak-anak itu akan marah seperti gaya bapaknya marah. Betul nggak? Iya kan? Tapi kalau anak kita nanti dia cerewet seperti ibu tetangga cerewet, betul ada yang salah kaprah. Nah, makanya anak-anak perempuan kalau mamanya pelit, anak perempuannya pelit nggak? Kok diam? Enggak. Silakan disurvei. Jadi, ini kalau cerita ini panjang, tapi saya mau ingatkan orang tua. Kalau mau jadi orang tua sudah dapat mandat dari Tuhan. Amin. Apa? Bawa anak-anak ini kepadaku. Apa kata Tuhan Yesus? Bawa anak-anak ini kepada. Jangan anggap rendah anak ini, karena dia punya malaikat. Tuhan Yesus bilang dia punya malaikat yang selalu memandang wajah Bapa. Jadi masih ada harapan bagi kita. Ya, anak-anak ini pun masih kita kembalikan ke jalan yang lurus. Itu makanya yang sudah baca grup kemarin, saya akan ngajak anak-anak ini, termasuk yang mahasiswa tuh, Dita, Rita, siapa? Marta. Saya mau ngajak anak-anak ini nonton Hari Senin Harga Naik. Nanti kita data ya. Nah, ini tentang keluarga, tentang anak yang hormat sama orang tua. Semua saya mau ngajak, ya. Nanti kita ke mall, kita makan, ya kan? Kita nonton, habis itu bertobat. Ya, saya minta bantu orang tua yang punya mobil, tolong mengangkat kami anak-anak ini. Ya, supaya nggak terlalu berat bebannya. Cukup korban tadi yang berat ya. Tolong dibantu anak-anak kita supaya dapat tumpangan mobil. Ya, saya juga ada siap buat berkorban bagi yang enggak. Ini saya siapkan belikan tiket nontonnya. Kami punya kas. Berapa kas kita, Grace? 9 juta. Untuk makan cukup, Pak. Baiklah, itu aja Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu, bagi orang tua yang menyerahkan anaknya, mari kita ulangi ayat ini. Ingatlah, anak yang sudah diberikan Tuhan kepada saudara, dia punya malaikat. Hargailah dia, didiklah dia sebagai manusia, sebagaimana Tuhan memanusiakan mereka. Amin. Jangan dimarahi, jangan dihilangkan haknya, jangan ditindas haknya. Walaupun dia kecil tidak bisa melawan, walaupun anak kita kecil tidak bisa membela diri, orang tua dikasih mandat sama Tuhan untuk memanusiakan mereka, menghargai anak ini seperti Tuhan mengasihi mereka. Berjanji ya, amin. Amin. Jangan nanti umur 15 tahun ini lepas dari tanggung jawab dinikahkan.
Ya Melki, ini udah ada yang menawar Pak. Kebetulan harga cukup tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita nyanyikan pujian Aku Berserah. Pujian bagi kita orang tua, keluarga dari Bapak Oksel, keluarga Bapak Melki dan keluarga Bapak Samuel. Nyanyikan pujian ini, Aku Berserah, Aku Berserah. Kita semua bernyanyi. Haleluya. Serahkan anakmu kepada Tuhan. Kalau dia lahir bersama dengan malaikat, dia akan dipanggil Tuhan juga bersama dengan malaikat. Haleluya. Berjanjilah sama Tuhan, hargailah dia sebagai manusia yang dititipkan Tuhan. Tuhan mengasihi anakmu, engkau juga harus mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi. Tuhan mengirimkan malaikat menjaga dia. Pertahankanlah itu sampai malaikat itu tetap bersama hidupnya. Haleluya. Ya, saya panggil Philadelphia dan jadikan pujian sekali aja. Aku berserah, aku berserah. Yesus,
Saya panggil anak yang ketiga, Celestine Benropa. Kita nyanyikan pujian Aku Berserah. Aku Haleluya. Kata saya berkati firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Amin. Sebagai persembahan kita berdoa. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Allah buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini Bapak. Tuhan kembali boleh kami melakukan sepanjang hidup kami, untuk Tuhan kami, pimpin kami kami bantuannya di setiap hari kami Bapak. Menggunakan Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki pribadi seperti Tuhan. Dimana kami Tuhan ditanam oleh Tuhan yang ada selalu dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang berikan kami menjadi benih gandum, kami bisa berbuah dan menghasilkan buah pada musimnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang sebenarnya Tuhan kami untuk persembahan kami Bapak. Tuhan beri persembahan kami
Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Kami setia mengutamakan Tuhan dan tetaplah setia untuk beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Dan marilah kita lakukan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sehingga kita orang miskin menjadi orang miskin yang beriman, dan kreatif yang beriman, sampai orang yang bijaksana orang yang beriman. Dan kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang yang baru pertama kali beribadah di gereja kita ini. Ada ya. Saya akan membacakan pengumuman jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Yang pertama, sekolah minggu ceria masuk pukul 7.30. Kemudian kebaktian umum masuk pukul 10 seperti yang kita laksanakan saat ini. Kebaktian sel hari Senin, kebaktian sel Ayam Saro masuk pukul 7 malam. Tempat ibadah di keluarga Bapak Samuel bin Ropa. Kemudian kebaktian sel Ayam Gereja hari Rabu masuk pukul 7 malam. Tempat ibadah tempat keluarga Bapak Tasir Kurian.